Organ sistem ekskresi pada manusia. Manusia memiliki 4 organ sistem ekskresi, yaitu kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Macam-macam penyakit kulit. 1. Penyakit kulit karena peradangan. Peradangan pada kulit disebut dermatitis. Kondisi ini terjadi ketika kulit bersentuhan dengan bahan yang bersifat iritatif atau dengan alergen, yaitu zat atau benda yang menyebabkan reaksi alergi. Gejala dermatitis umumnya berupa gatal, kemerahan, dan bengkak. Berdasarkan penyebabnya, ada beberapa jenis dermatitis, yaitu A. Dermatitis kontak iritan. Dermatitis kontak iritan termasuk penyakit kulit yang paling sering terjadi. Penyakit kulit ini ditandai dengan munculnya ruam, kulit kering, iritasi, atau bahkan luka melepuh pada area kulit yang bersentuhan dengan zat iritan. Beberapa contoh zat iritan adalah bahan kimia, pemutih baju, deterjen, alkohol, dan sabun mandi. B. Dermatitis kontak alergi. Gejala dermatitis kontak alergi seperti kemerahan dan bengkak muncul ketika kulit bersentuhan dengan alergen. Alergen dapat berupa bahan kimia, kosmetik, cat kuku, sarung tangan lateks, protein, atau perhiasan. Pada orang normal, bersentuhan dengan alergen tersebut tidak akan menimbulkan reaksi alergi. Namun, pada penderita alergi, bersentuhan dengan alergen akan menimbulkan gejala dermatitis. Terkadang kondisi ini disebut sebagai eksim basah. C. Dermatitis atopik atau eksim. Eksim ditandai dengan kulit merah, gatal, kering, atau bersisik. Banyak orang menyebut kondisi ini dengan istilah eksim kering. Keluhan ini sering muncul pada kulit di bagian leher, lipatan siku, atau bagian belakang lutut. Jika digaruk, kulit bersisik bisa mengelupas mengeluarkan cairan. Penyakit kulit jangka panjang atau kronis yang biasanya dimulai saat bayi ini sering kambuh secara tiba-tiba dan kemudian mereda. D. Dermatitis seboroik. Penyakit kulit ini biasanya mengenai area tubuh yang berminyak, seperti wajah, punggung, dan dada. Gejalanya berupa kulit kemerahan dan bersisik. Jika mengenai kulit kepala, dermatitis seboroik menyebabkan ketombe yang membandel. Pada bayi, penyakit kulit ini dikenal sebagai cradle cap. Penyakit kulit karena kelainan autoimun. Gangguan autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan jaringan tubuh yang sehat. Beberapa penyakit kulit yang disebabkan oleh gangguan autoimun adalah: yang pertama, psoriasis. Psoriasis merupakan kondisi di mana sel-sel kulit tumbuh terlalu cepat, sehingga menumpuk dan membentuk bercak kemerahan disertai sisik berwarna perak. Yang kedua ada vitiligo. Vitiligo terjadi ketika sel kulit yang memproduksi melanin, pigmen berwarna gelap, tidak berfungsi. Akibatnya, kulit kehilangan warnanya dan muncul bercak-bercak putih. Vitiligo bisa diderita oleh semua jenis kulit, namun akan terlihat lebih jelas pada orang yang berkulit gelap. Skleroderma. Pada skleroderma, kulit menjadi keras dan menebal. Skleroderma bisa hanya menyerang kulit, tapi bisa juga menyerang pembuluh darah dan organ dalam. Yang keempat ada pemphigus. Terdapat dua macam pemphigus, yaitu pemphigus vulgaris dan pemphigus foliaceus. Pemphigus vulgaris ditandai dengan lepuhan yang mudah pecah, namun tidak gatal. Sedangkan pemphigus foliaceus ditandai dengan kulit bersisik atau berkerak, dan lepuhan kecil yang terasa gatal jika pecah. Yang kelima ada discoid lupus erythematosus. Ini merupakan penyakit lupus yang menyerang kulit. Gejala discoid lupus erythematosus meliputi ruam parah yang cenderung memburuk saat terkena sinar matahari. Ruam dapat muncul di bagian tubuh manapun, tapi lebih sering muncul di kulit kepala, wajah, leher, tangan, dan kaki. Ketiga ada penyakit kulit karena infeksi. Penyakit kulit akibat infeksi ini umumnya menular dan bisa disebabkan oleh: yang pertama, infeksi bakteri. Beberapa penyakit kulit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri diantaranya adalah bisul, impetigo, kusta, folikulitis, yaitu infeksi pada kelenjar rambut, dan selulitis. Yang kedua ada infeksi virus. Cacar.
herpes zoster atau cacar ular, kutil, molluscum contagiosum, dan campak merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh virus. Yang ketiga ada infeksi jamur. Jamur biasanya menyerang bagian kulit yang sering lembab. Macam-macam penyakit kulit karena diinfeksi jamur adalah kurap, tinea cruris, yaitu infeksi jamur di selangkangan, panu, dan kutu air, infeksi jamur pada kaki. Yang keempat ada infeksi parasit. Parasit, seperti kutu dan tungau, merupakan jenis parasit yang sering menimbulkan penyakit kulit, yaitu kudis. Selain kedua jenis parasit tersebut, infeksi cacing juga bisa menimbulkan penyakit kulit. Macam-macam penyakit ginjal. Yang pertama adalah penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis. Penyakit ini menyebabkan penurunan fungsi ginjal secara bertahap selama lebih dari 3 bulan. Gagal ginjal kronis sering disebabkan oleh diabetes 1 dan 2, hipertensi, penyakit autoimun, atau penyakit infeksi pada ginjal. Yang kedua ada gagal ginjal akut. Penyakit ginjal ini terjadi penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba. Gagal ginjal akut sering disebabkan oleh kekurangan cairan dan darah, cedera pada ginjal, atau sumbatan yang menyebabkan kembalinya cairan ke ginjal. Yang ketiga ada batu ginjal. Penyakit ini disebabkan oleh penumpukan zat dan mineral yang kemudian membentuk batu di ginjal. Yang keempat ada penyakit ginjal polikistik. Penyakit ginjal polikistik menyebabkan terbentuknya kista-kista atau kantong-kantong berisi cairan di ginjal dan penyebabnya adalah kelainan genetik. Yang kelima ada infeksi ginjal. Infeksi ginjal bisa disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Penyakit ginjal ini juga dapat terjadi akibat penyebaran infeksi pada saluran kemih ke ginjal. Penyebab penyakit ginjal. Ada beberapa faktor yang secara umum bisa meningkatkan risiko terjadi penyakit ginjal, yaitu 1. Menderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung, atau penyakit hati. 2. Memiliki keluarga yang juga menderita penyakit ginjal. 3. Mengalami infeksi saluran kemih atau infeksi ginjal yang berulang. 4. Menderita obesitas. 5. Memiliki pola makan yang tinggi kandungan garam atau gula. 6. Memiliki kebiasaan jarang minum air putih sehingga meningkatkan risiko kekurangan cairan. 7. Berusia lanjut. 8. Memiliki sistem imun yang lemah atau menderita penyakit autoimun. 9. Memiliki kelainan bentuk ginjal. Selain itu, paparan zat kimia tertentu secara berlebihan seperti melamin juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit ginjal. Gejala penyakit ginjal. Ginjal merupakan sepasang organ dengan bentuk menyerupai kacang merah yang terletak di area punggung bawah, tepatnya di bawah tulang rusuk. Ginjal merupakan organ yang sangat penting dan memiliki beragam fungsi. Beberapa fungsi ginjal adalah untuk menyaring limbah dan racun dari darah, menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa di dalam tubuh, menstimulasi pembentukan sel darah merah, mengatur tekanan darah, serta membantu pengaktifan vitamin D. Penyakit ginjal akan mengganggu fungsi-fungsi tersebut. Secara umum, ada beberapa gejala yang bisa mengindikasikan gangguan pada ginjal, yaitu 1. Penurunan volume urin. 2. Perubahan warna pada urin, termasuk urin keruh atau bercampur darah. 3. Pembengkakan pada tungkai. 4. Muncul nyeri pada punggung bagian bawah. Nyerinya dapat menjalar ke perut bawah atau selangkangan. 5. Muncul nyeri saat buang air kecil. 6. Muncul kram-kram otot dan kedutan. 7. Mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. 8. Sering merasa kelelahan dan sesak nafas. 9. Kulit terasa gatal yang tidak diketahui penyebab pastinya. 10. Peningkatan tekanan darah. 11. Anemia. Gejala-gejala di atas bisa muncul secara tiba-tiba atau secara bertahap, sesuai dengan jenis penyakit ginjal yang diderita. Macam-macam penyakit paru-paru. Terdapat 5 macam-macam penyakit paru-paru. Yang pertama, pneumonia. Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan kantung-kantung udara di paru-paru menjadi meradang dan membengkak. Pneumonia seringkali disebut dengan paru-paru basah, sebab pada kondisi ini, paru-paru bisa dipenuhi oleh cairan atau nanah. Penyebab pneumonia adalah infeksi bakteri,
virus, atau jamur. Penularan infeksi ini terjadi melalui udara yang terkontaminasi kuman dari penderita yang bersin atau batuk. Kedua, tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Bakteri TBC menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernafasan penderitanya, misalnya saat batuk atau bersin. Ketiga, bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada percabangan saluran udara yang menuju ke paru-paru atau bronkus. Salah satu penyebab yang paling sering adalah infeksi virus. Virus penyebab bronkitis biasanya ditularkan dari penderita melalui percikan dahak yang dikeluarkannya. Jika percikan dahak tertiup atau tertelan oleh orang lain, maka virus akan menginfeksi saluran bronkus orang tersebut. Yang keempat, penyakit paru obstruktif kronis. Penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK adalah peradangan paru kronis yang menyebabkan terjadinya gangguan aliran udara baik menuju dan dari paru-paru. Ada dua jenis gangguan yang terjadi pada PPOK, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Pada bronkitis kronis, peradangan terjadi pada dinding bronkus, saluran yang membawa udara dari dan menuju paru-paru. Sedangkan pada emfisema, peradangan atau kerusakan terjadi pada alveoli, kantong kecil pada paru-paru. Faktor utama yang meningkatkan risiko terjadinya PPOK adalah paparan asap rokok dalam jangka panjang, baik secara aktif maupun pasif. Sedangkan faktor risiko lainnya adalah paparan debu, asap bahan bakar, dan uap bahan kimia. Yang kelima, asma. Asma adalah penyakit kronis yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernafasan, sehingga menyebabkan sesak napas. Penderita asma umumnya memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Saat penderita asma terpapar alergen atau pemicu, saluran pernapasannya akan meradang, membekak, dan menyempit. Hal ini akan membuat aliran udara menjadi terhambat. Selain itu, akan terjadi peningkatan produksi dahak yang membuat penderitanya semakin sulit bernapas. Ada beberapa hal yang bisa memicu munculnya serangan asma, seperti paparan debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, virus, dan zat kimia. Macam-macam penyakit hati. 1. Hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan hati. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus, namun bisa pula disebabkan karena konsumsi obat tertentu, minuman beralkohol, atau karena menderita penyakit autoimun. Gejala dari penyakit hepatitis tergantung pada penyebab dan jenis penyakit hepatitis yang diderita. Namun, umumnya gejala hepatitis berupa kehilangan nafsu makan, diare, muntah, dan mual. Kulit dan mata menguning, serta urin berwarna gelap. Penyakit ini dapat mempengaruhi seluruh sistem metabolisme tubuh, sehingga penting untuk segera memeriksakan diri ke dokter jika mengalami gejala dari penyakit hepatitis. Yang kedua, sirosis. Sirosis merupakan penyakit hati yang disebabkan oleh terbentuknya jaringan parut di hati, karena kerusakan hati dalam jangka panjang. Saat awal penyakit ini diderita, Anda mungkin tidak merasakan gejala apapun. Biasanya, gejala penyakit sirosis muncul setelah kerusakan hati sudah semakin parah. Gejalanya berupa kelelahan atau lemah, mual, kehilangan selera makan, hingga kehilangan dorongan seksual. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, penyakit sirosis dapat semakin memburuk. Gejala yang muncul juga semakin parah, termasuk muntah darah, kulit terasa gatal, tinja berwarna gelap, tubuh mudah memar, pembekakan pada kaki dan perut, hingga mengalami penyakit kuning. Untuk mencegah sirosis, penting menerapkan gaya hidup sehat seperti mengonsumsi makanan sehat, berhenti mengonsumsi alkohol, menghindari konsumsi makanan berlemak, menjaga berat badan dengan baik, serta menghindari hubungan seksual berisiko. Yang ketiga, abses hati. Munculnya lubang-lubang kecil yang berisikan nanah merupakan tanda dari penyakit abses hati. Penyebabnya bisa karena infeksi bakteri, bisa pula karena infeksi parasit. Di negara maju, abses hati yang disebabkan oleh infeksi bakteri merupakan abses hati atau abses hepar yang paling sering ditemui. Ini dikenal dengan sebutan abses hepar pyogenik. Abses hepar jenis ini selain menyebabkan peradangan atau pembengkakan hati, juga bisa menyebabkan sakit dan pembengkakan pada perut.
Gejala termasuk sakit perut, bagian kanan atas, panas dingin, muntah, demam, penurunan berat badan secara tiba-tiba, urin berwarna gelap, diare, dan tinja berwarna keabu-abuan. Selain abses heparpiogenik, ada pula abses heparamuba. Abses ini disebabkan oleh infeksi parasit. Gejala dari penyakit ini antara lain adalah nyeri dada bagian kanan bawah, nyeri perut bagian kanan atas, serta urin berwarna gelap dan tinja berwarna abu-abu. Gejala lain yang juga bisa muncul yaitu demam, menggigil, berkeringat di malam hari, kehilangan selera makan, mual, muntah, lelah berlebih, kulit menguning, dan penurunan berat badan secara tiba-tiba. Sekian dari kami.